Kali ini saya kembali kedatangan servis teman-teman. Ini adalah Vivo Y95, dimana user minta ganti LCD. Yang perlu kita siapkan dulu teman-teman ya, ada obeng, gunting, pinset, termasuk SIM tray. Nah, sebelum itu kita siapkan juga cairan peleleh lem untuk nanti bisa digunakan pada saat membuka LCD-nya. Kita buka secara perlahan-lahan teman-teman. Nah, ini kayaknya HP-nya sudah pernah dibongkar ya, jadi agak sedikit gampang untuk saya membukanya. Oke, setelah selesai dibuka, nanti kalau teman-teman tidak punya kuku boleh pakai SIM card ya, SIM card supaya bisa terbuka. Nah, selanjutnya itu dibuka dulu teman-teman, karena ada kabel fleksibel sidik jari. Kita buka terlebih dahulu untuk memisahkan antara mesin dengan backdoornya. Oke, kita congkel pakai kuku aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita lepas soket baterainya terlebih dahulu supaya aliran listrik terputus. Setelah itu baru kita angkat baterainya teman-teman. Nah, ini betul kata saya bahwa HP ini memang sudah pernah dibongkar sebelumnya. Jadi pembongkar baterainya juga tidak begitu susah. Tapi kalau HP yang pertama kali dibongkar ini cukup susah teman-teman. Membongkar baterai apalagi membongkar LCD-nya itu cukup susah. Makanya saya siapkan cairan peleleh lem. Terus kita buka soket antena. Nah, lalu kita buka satu persatu baut yang ada di bagian mesin. Jadi untuk menaruh bautnya bebas teman-teman ya, karena rata-rata baut untuk Vivo Y95 ini sama ukurannya. Beda kalau iPhone. Kalau iPhone memang ada beberapa baut yang tidak boleh tertukar. Oke, setelah selesai tutup mesin diangkat. Nah, sekarang baru kita membuka atau mengangkat mesinnya. Kalau bisa pakai kuku aja teman-teman, atau pakai pinset juga bisa. Jangan dipaksa. Oke, mesin sudah turun. Sekarang kita tinggal melepas LCD-nya. Untuk melepas LCD ini kita membutuhkan blower teman-teman ya. Jadi blower ya cukup kepanasannya barangkali 3 ampere aja. Jangan terlalu panas biar tidak meleleh nanti frame-nya. Oke. Tapi rasanya ini tidak begitu susah kita membukanya, karena tadi di awal saya sempat lihat LCD-nya itu sudah terbuka sebagian. Jadi kita cukup mudah. Mungkin pakai cutter atau pakai kuku saja sudah terlepas ini LCD-nya. Nah, itu benar bahwa LCD ini
sudah pernah dibongkar atau bahkan lemnya sudah hampir habis itu. Oke, kita hati-hati teman-teman. Kalau memang LCD-nya sudah tidak bisa dipakai, ya tidak apa, jangan terlalu hati-hati. Tapi nanti kalau seandainya LCD-nya masih bisa terpakai atau bahkan cukup mengganti frame saja, maka cara membukanya harus pelan-pelan ya. Setelah itu baru dibersihkan bagian frame-nya, lem-lemnya itu dibersihkan sampai benar-benar bersih, supaya pada saat memasang LCD yang baru itu mau presisi ya. Jadi tidak kelihatan bahwa HP ini pernah diganti LCD. Nah, khususnya untuk teman-teman yang awam ya mungkin bisa kita kelabuhi. Tapi kalau untuk teknisi saya rasa serapi apapun pekerjaan para teknisi, kalau sudah teknisi yang melihat pasti akan ketahuan, oh ini LCD sudah pernah diganti atau belum. Nah, kita pasang pelindung kamera terlebih dahulu biar kameranya tetap bagus jernih. Nah, ini LCD yang baru teman-teman. LCD-nya cukup murah, meriah lagi. Kalau teman-teman bisa mengganti LCD Vivo Y95 saudara-saudara sendiri, saya yakin biayanya 50% lebih murah. Ini harga LCD kalau di Denpasar sekitar 160. Jadi kebetulan saya tidak usah ganti frame, jadi cukup bermodal 160 HP teman-teman sudah bisa normal kembali. Untuk memastikan bahwa LCD ini tidak ada masalah, kita coba terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini kelihatannya agak kotor soketnya, makanya saya bersihkan dulu. Nah, baru kita pasangkan. Oke, sudah. Sekarang kita pasang baterai ya terbalik. Oke, kita pasangkan baterai. Nah, karena tidak ada tombol on off-nya teman-teman, maka kita pakai pinset saja. Di sana ada tombol, kalau tidak salah ada 4 ya. Jadi untuk menghidupkan di awal itu adalah di tombol bagian kiri atau bagian pinggir-pinggirnya dipakai, bukan bagian kiri saja ya, bagian pinggir, antara pinggir kanan dan pinggir kiri. Ya, ini sudah nyala. Saya rasa sudah normal kembali ya, LCD-nya tidak ada masalah. Tapi kita cek aja teman-teman. Kita cek untuk pengetikan dulu. Nah, di mana ini pengetikannya? Di keyboard maksud saya. Oke, itu. Nah. Oke, saya rasa aman, tidak ada masalah ini. Oke, kalau memang sudah aman, kita pastikan bahwa barang ini sudah berani kita lem ya. Takutnya kalau ada masalah nanti setelah kena lem kita tidak bisa ngeretur barangnya teman-teman. Nah, agar lebih mantap juga kita pasangkan juga antara frame dengan LCD-nya, karena ada beberapa frame yang terkadang tidak presisi kalau di
pasangkan walaupun itu sudah punyanya dia. Karena terkadang pengalaman saya ya ada yang perlu harus digosok pakai amplas atau ada yang dikerik pakai cutter begitu. Nah, ini kelihatannya pas dan presisi ya. Oke, mantap teman-teman. Ya, kalau sudah kita masuk ke tahap pengeleman. Jadi antara prim dan LCD ini dua-duanya harus dilem teman-teman ya. Tapi jangan lupa ada jaring speaker atas itu harus diambil teman-teman. Terkadang ini sering sekali dilupakan oleh teman-teman teknisi. Nah, karena ini tidak bisa dipasang ketika LCD sudah dilem. Jadi jaring ini harus dipasang terlebih dahulu. Jangan sampai terlupakan teman-teman ya. Nanti kecewa ini usernya. Nah, jadi itu di lem saja langsung di bagian primnya. Tidak usah kita dilem terlebih dahulu di bagian LCD ya. Walaupun sejatinya bisa, tetapi untuk menghindari belepotan lemnya di sana nanti. Nah, ini usahakan bersihkan dulu ujung lem. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengeleman fleksibel dulu ya. Fleksibel ini kalau bisa kita isikan double tip supaya nanti tidak mengangkat. Tapi walaupun tidak diisikan double tip pun saya rasa dengan teknik pengeliman kedua sisi ini antara sisi LCD dan prim, saya rasa tidak mungkin terangkat. Tapi akan lebih rapi kalau kita isikan saja. Biar benar-benar pelanggan nanti puas teman-teman ya. Jadi pengelemannya itu, penempelannya maksudnya jangan terlalu didorong terlalu keras teman-teman ya. Karena fleksibel itu sensitif. Jadi ikuti aja lekukan yang memang sudah ada. Nah, ini kalau saya akan lepas dulu segelnya teman-teman, segel LCD-nya. Karena tadi sudah saya pastikan LCD aman begitu. Ini tujuannya untuk supaya pemasangan lemnya bisa merata, dan begitu juga supaya tidak ada yang mengganjal di bagian prim. Nanti itu bisa menyebabkan antara LCD dan prim itu tidak presisi atau terkesan agak sedikit terangkat. Untuk menghindari hal itu, makanya saya keseringan untuk memasangkan itu. Mohon maaf, hilangkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lem, hati-hati teman-teman. Jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Usahakan jangan sampai belepotan ya.
karena ketika belepotan ini akan mengesankan bahwa wah, ini LCD sudah sempat diganti ya. Jadi benar-benar harus hati-hati, walaupun masih tahap pengeleman juga harus hati-hati supaya lemnya tidak lewat dari pinggiran frame. Pelan-pelan saja, santai teman-teman. Nah, bagi teman-teman pemula, ketika dilem dua sisi, walaupun lemnya agak sedikit kesannya, teman-teman tidak usah khawatir apakah akan LCD-nya terangkat atau akan lepas kembali. Saya yakin tidak, teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman tidak usah memberikan lem lagi di luar dari bagian frame itu. Sama bagian LCD, tidak usah. Jangan diberikan lem di bagian tengah-tengah atau di bagian sudut-sudut. Tatakan itu tidak usah diisi lagi. Cukup sedikit, cukup tipis saja, tidak usah terlalu tebal. Ketika tebal pun nanti akan tertekan dan dia akan belepotan keluar jadinya. Tipis saja biar hasilnya nanti rapi, teman-teman. Nah, sekarang baru kita pasangkan. Cara memasangkan ini juga sedikit ada tekniknya, teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika fleksibel LCD-nya di bagian bawah, maka teman-teman pasangkan dari atas supaya nanti agak nekennya ke bawah jadinya gitu. Ya, pasangkan dari bagian atas ya, set. Nah, nanti agak dorong ke bawah sedikit. Ketika sudah agak didorong ke bawah, saya yakin itu sudah presisi. Nah, itu maaf agak ngeblur sedikit, teman-teman, kurang jelas ya. Nah, jadi saya rasa itu sudah. Apalagi nanti kita akan kareti. Setelah dikareti, saya yakin pasti akan presisi dan tidak kentara kalau AP ini sudah sempat diganti LCD-nya. Nah, kita lepaskan lem yang sudah disediakan di bagian LCD. Cukup kita tempelkan ya. Nah, kita pasangkan kembali lem perekat baterai itu. Lalu kita pasangkan baterainya. Nah, sekarang kita sudah memasangkan mesin kembali, teman-teman. Ya, jangan terlalu dipaksa untuk menekan mesin ya. Ketika dirasa kurang pas, lebih baik diangkat kembali, dicek kembali apa penyebabnya gitu. Nah, pertama yang perlu dipasang itu adalah bagian dari soket-soket LCD, teman-teman. Nanti bagian soket baterai itu dipasangkan paling terakhir setelah semua soket LCD terpasang. Nah, oke. Ini rasanya sudah. Nah, jadi teman-teman dalam memasangkan ini jangan terlalu santai ya. Karena apa? Karena nanti takutnya lem LCD itu terburu kering. Jadi ketika terburu kering, dia belum tertekan, nanti susah akan presisi.
Makanya dalam proses ini agak sedikit cepat. Kalau bisa agak sedikit cepat, jangan terlalu santai, menghindari lem itu keburu kering. Karena ini belum dikareti, nanti ketika dikareti baru dia akan tertekan, LCD-nya akan semakin rapat jadinya. Oke, selanjutnya dipasangkan kembali ya. Jangan lupa juga dibersihkan kameranya supaya tidak 2 kali kerja nanti. Setelah dicek kameranya ngeblur atau kotor. Nah, kita akan pasangkan soket soket sidik jarinya, baru kita tutup dengan plat yang sudah disediakan itu. Cara pengerjaannya ini gampang teman-teman, hanya butuh ketelitian saja. Jadi saya rasa semua ya teman-teman yang mempunyai kendala khususnya di Vivo Y95 saya rasa bisa dikerjakan sendiri di rumah. Cukup bermodalkan lem, 1 obeng ya. Kalau memang tidak ada pinset juga enggak apa-apa ya. 1 obeng dan 1 lem, dan beli LCD seharga 160. Jadi sudah selesai. 1 obeng itu juga bisa bermanfaat untuk selamanya teman-teman. Kalau dibandingkan teman-teman pergi ke counter untuk memperbaiki ini, mungkin biayanya 2 kali lipat. Nah, ini sudah hampir selesai, sudah pemasangan. Nah, pada saat memasangkan ini jangan terlalu keras untuk menekan LCD teman-teman ya. Kalau bisa tekan pinggiran frame-nya dengan backdoor-nya supaya LCD itu tidak tertekan. Karena pengalaman saya sering sekali ketika neken di bagian LCD itu sering LCD-nya pecah. Tergantung kualitas LCD-nya juga. Ini kualitas LCD yang sudah cukup bagus teman-teman, dengan harga 160. Sudah, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal memasangkan karetnya saja. Kita pasangkan karetnya, jangan terlalu kencang ya, nanti takutnya juga LCD akan patah kalau terlalu kencang. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu banyak juga teman-teman. Kita hidupkan, mudah-mudahan masih normal ya. Oke, saya rasa masih normal. Ayo, oke, cukup. Mungkin cukup 3 karet saja yang untuk naik turunnya. Oke. Nanti setelah karet ini terpasang teman-teman, usahakan keringkan lemnya kurang lebih 1 jam ya. Jadi usahakan keringkan lemnya itu paling sedikit 1 jam. Karena apa? Karena ketika lem itu tidak kering secara maksimal, kemungkinan LCD bisa terangkat kembali. Maka saya sarankan minimal 1 jam. Nah, minimal 1 jam ya. Ya, diamkan 1 jam. Pada saat sudah 1 jam, ya ini sudah 1 jam teman-teman ya. Saya sudah 1 jam diamkan, saya akan lepas karetnya dan lemnya sudah mengering.
tadi saya skip videonya karena tidak mungkin saya akan tampilkan 1 jam videonya, mungkin teman-teman akan keburu bosan menontonnya. Nah, ini langsung saja ya, ini langsung saja. Jadi saya biasanya memberikan garansi itu cukup dengan segel saya saja, tidak harus pelindung LCD depan itu utuh atau yang lainnya, karena saya lebih mengutamakan kualitas. Nah, jadi untuk lemnya ini ada 2 cara pembersihannya, teman-teman. Bisa menggunakan dengan cara saya, dengan cara digulung itu. Kalau dengan cara digulung seperti itu membuat lebih bersih, dan saya yakin kalau dengan metode pembersihan itu orang tidak tahu bahwa LCD HP Vivo Y95 ini sudah pernah diganti. Karena cara pembersihannya ya digulung, jadi lemnya itu sampai ke dalam memang akan dicabut. Tetapi kalau cara yang kedua bisa menggunakan minyak kayu putih dengan cara digosok dan mungkin dibersihkan, digosok seperti itu. Nah, tetapi kalau dengan cara itu ya masih bisa kelihatan bekas-bekas lemnya. Saya memilih dengan cara ini karena ketika saya gunakan minyak telon, takutnya nanti minyak telon itu akan mengurangi kekuatan daya rekat dari lem LCD tersebut. Nah, jadi walaupun saya bersihkan, tetapi saya tidak fokus bersihkan ke bagian pinggirnya, tapi saya fokuskan ke bagian tengahnya ya. Tapi kalau mau di bagian pinggirnya sedikit-sedikit tidak apa-apa, asal jangan lama digosok di bagian pinggirnya, atau jangan gunakan terlalu banyak. Ini cukup 1 tetes saja. Ini sembari untuk membersihkan lem-lem yang tertempel di bagian tengah-tengah LCD dan bagian vektor dari LCD tersebut. Ini karena bagian sampingnya cukup kotor, maka saya bersihkan. Ya, saya tekan di bagian samping ini, bukan di bagian sela-sela LCD, teman-teman. Ini di bagian bezel yang tadi kotor dan terkena lem. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, saya yakin bahwa LCD ini atau HP Vivo Y95 ini. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman-teman.